ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu semua. Dan senang sekali kita bisa berjumpa untuk beribadah bersama-sama, sekalipun melalui media online. Namun sebelum kita memulai ibadah, saya minta Pak Pendeta Nelson untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk selama 1 minggu ini Tuhan sudah menyertai kami kembali. Kami akan bersama-sama lagi beribadah secara Zoom. Tolonglah supaya Engkau memberkati ibadah kami, agar nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua juga boleh sepenuhnya memberikan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, dan berkatilah sinyal juga supaya tidak ada gangguan, dan kami doakan juga supaya semuanya kami bisa mendapatkan berkat lewat pelayanan hari ini. Tuhan berkati pemimpin pujian yang menyampaikan firman dan semua yang lain yang bertugas. Tuhan tolong, Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Ale. Baik, terima kasih Pak Nelson. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian, ya. Ku kagum hormat akan Engkau, ya. Kau sungguh indah tiada taranya. 3, 2, 1. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan sekali lagi, kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji.
Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu, kita angkat lagu ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas karya Tuhan dalam hidup kita. Dengan iman, dengan hati yang tertuju. Dan kita mau menyembah Dia. 3, 2, 1. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib untuk mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tertandingi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bapa, kami bersyukur karena kami kagum akan karya. Kau sudah menyertai kami dari kehidupan kami hingga saat ini. Kau sudah berkarya untuk menyelamatkan kami. Kau juga sudah menebus dosa kami di atas kayu salib sebagai bentuk kasih karunia yang Raja akan berikan. Kami berkumpul beribadah di tempat ini bersama-sama atas kasih karunia dan kemurahan semata-mata. Kami serahkan alat yang kami pakai, segala sesuatu yang kami pakai untuk ibadah pada saat ini, biar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah pencipta, bahkan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami yang berserah dan memohon pertolongan-Mu. Kami serahkan Ibu Saud, khususnya orang tuanya di Medan, ke dalam tangan pemeliharaan. Engkau yang menopang beliau, Engkau yang melindungi beliau, Engkau juga yang menyertai beliau di dalam kehidupan masa tuanya. Kami percaya bahwa segala sesuatu Engkau sanggup lakukan, Tuhan. Maka kami minta kuasa-Mu nyata atas kehidupan orang tua, dari kehidupan Oma terkasih kami, yaitu Ibu orang tua dari Ibu Saud. Dan biarlah segala sesuatu yang hamba-Mu alami tidak lepas dari kontrol dan kuasa kasih dan pemeliharaan atas hidupnya. Biarlah juga Engkau sertai di dalam kehidupan hari lepas hari. Di tengah fisiknya, Tuhan Engkau terus berikan energi, kesehatan, kekuatan, dan pemulihan yang nyata. Dan juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Oma terkasih atau ibu dari Ibu Saud. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga keluarga Ibu Olsia yang ada di Medan juga Engkau sertai untuk tetap
merawat Oma terkasih dan berikan energi, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, rohani, nyata atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuki pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Hebat sekali firman-Mu di dalamku. Dan firman Tuhan itu biarlah menjadi terang dalam hidup kita. Biar menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama. Engkaulah perisai di hidupku. 3, 2, 1. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenang jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita angkat lagu ini dari awal. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tentu yakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita sambung dengan lagu Di Saat Badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau katakan sekali lagi, ku tenang sebab kau laku. Ku tenang sebab kau laku. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pendeta Saud yang menyampaikan firman Tuhan untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan sampai saat ini, di mana Tuhan izinkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan mendengarkan kesaksian yang dapat menguatkan kami bahwa Allah kami Tuhan Yesus Kristus hidup, senantiasa tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami walaupun kami menghadapi gelombang kehidupan ini. Masalah-masalah yang terjadi, tapi kami yakin penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kami. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan ini, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh dihiburkan kembali, karena melalui firman Tuhan inilah Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah pada saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, melawat kami satu persatu Tuhan, sehingga Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah segala pujian kami, biarlah segala syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak, saya mau screen. Nah. Ya, untuk ini. Ya, silakan Pak. Ya. Belum bisa Pak. Bentar Pak. Ya, bentar. Ini Pak, udah. Saya udah pencet Pak Saud sudah harusnya bisa share sini. Oh, udah. Oh, itu menara. Bentar. Yang multiple Pak Alek. Multiple ya. Iya, ini lagi ini. Iya. Coba Pak Saud. Udah balik. Ya. Benar. Ya. Ya, firman Tuhan pada saat ini kita akan menyampaikan tentang doa Ayub perihal beratnya beban hidup. Kalau kita melihat di sini, ini satu hal pergumulan kita pada saat ini. Pada saat kita menghadapi pandemik saat ini, saya coba belajar bagaimana kehidupan Ayub. Ya, kehidupan Ayub dan juga aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini. Ayub pasal 7, kalau kita baca Alkitab Ayub pasal 7 ayat 16 sampai 21. Kita bisa baca, bisa buka Alkitab kita. Nanti kita akan baca tentang Ayub pasal 7 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bila engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kau lakukan terhadap engkau? Ya, penjaga manusia. Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Sehingga aku menjadi beban bagi diriku.
Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Nah, ini satu hal bagaimana pergumulan Ayub. Bagaimana dia bertanya dalam hatinya. Dia ada satu pertanyaan yang luar biasa di dalam penderitaannya. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki beratnya beban kehidupan seperti yang dialami oleh Ayub. Ini satu kenyataan. Ayub mengalami beban yang berat sekali. Kalau kita lihat, tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi ini di dunia ini selain Ayub. Kenapa? Lihat. Karena 10 anaknya mati dalam sehari. Bayangkan, 10 anaknya mati dalam sehari. Kalau kita melihat saat ini, pandemik saat ini, banyak saat ini. Keluarganya ada yang meninggal, orang tuanya ada yang meninggal, bapak ibunya ada yang meninggal, anak-anaknya meninggal. Ini yang terjadi saat ini. Tapi kalau kita lihat Ayub 10 hari, bayangkan aja, 1 hari 10 anaknya meninggal. Saya bayangkan anaknya itu berderet, dikebumikan bersama-sama. Ya. Diterpa apa? Diterpa bangunan rumah, di mana mereka sedang berkumpul karena dilanda angin ribut dari 4 penjuru. Ini suatu masalah. Pada saat itu. Baru harta bendanya berupa kambing, domba, lembu sapi untuk dan keledai habis dirampas orang. Nah, setelah anak-anaknya mati, semua hartanya diambil orang. Satu tekanan yang luar biasa. Dan Ayub pun ditempa penyakit borok yang busuk dari telapak kaki sampai batok kepalanya. Ada suatu penderitaan. Bukan hanya harta habis. Bukan hanya anak habis. Tetapi dia juga kena sakit penyakit. Kalau saya bangkit, ini suatu beban yang sangat berat. Saya renungkan ini sungguh luar biasa penderitaan Ayub. Kalau kita lihat padahal Ayub ini orang saleh. Orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia mengalami masalahnya begitu berat. Adakah pergumulan yang lebih berat lagi dari ini? Kalau kita bayangkan ada. Pergumulan yang lebih berat dari Ayub. Dalam pergumulan Ayub, dia ungkapkan beberapa hal yang dapat memberikan kita inspirasi dalam doa. Berdoa saat masalah kehidupan melanda kita. Ya, kita boleh belajar dari Ayub saat masalah datang melanda kita. Yang pertama, kita tidak berdoa supaya Tuhan menghalau beban kehidupan, tetapi kekuatan untuk memikul. Ini yang dilakukan. Kadang-kadang kita harus mampu menghadapi masalah itu. Tidak katakan, Ayub tidak mengatakan menghindarkan masalah itu. Tetapi dikatakan di sini, bahwa kita tidak berdoa supaya Tuhan menghalau beban kehidupan, tetapi kekuatan untuk memukulnya. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita bisa menanggung setiap masalah yang kita hadapi. Bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Ini suatu pertanyaan. Karena di mana ada manusia, di situ ada masalah. Di mana ada manusia, di situ ada masalah. Jadi selagi kita hidup, pasti ada masalah. Jadi kita tidak bisa menghindar dari masalah. Kita harus menghadapi masalah di dalam kehidupan perjalanan hidup kita.
bersama-sama dengan Tuhan. Di situ ada kesusahan dan beban kehidupan. Pasti ada beban, ada susah kita, ada beban, kita punya beban. Karena itu kata Tuhan Yesus kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah kenapa Tuhan Yesus memanggil manusia datang kepada dia, karena dia tahu bahwa manusia itu akan mengalami masalah dalam kehidupannya. Masalah kesusahan, masalah dalam kehidupan ini pasti akan dihadapi. Ya. Inilah. Karena itu dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bukan manusia harus bergumul di bumi. Pasti ada pergumulan. Kalau saya tanya jemaat siapa di sini nggak ada pergumulan. Kalau tidak ada puji Tuhan. Kalau ada juga puji Tuhan. Karena kita ini selalu bergumul di bumi. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upah. Ini hari-hari kita. Inilah yang dikatakan di dalam Ayub ini, Ayub pasal 1 ayat 7. Kita ini hidup seperti orang upah. Sekarang kalau kita bekerja tanpa upah, pasti tidak mau. Ini yang digambarkan. Ya. Karena Allah telah membagikan pada setiap orang. Bukan hanya rezeki, tetapi juga beban kehidupan. Allah memberikan rezeki. Allah mencukupkan segala sesuatunya. Tetapi juga Allah juga memberikan beban yang harus kita hadapi. Ya, ini satu hal yang menarik. Ayub pasal 7 ayat 3 dikatakan, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepada malam-malam penuh kesusahan. Bulan-bulan, malam-malam penuh kesusahan itu yang dihadapi. Ketika tadi Bapak Samuel itu bersaksi, saya juga ikut menangis. Melihat penderitaan orang tua di kampung saya. Dia terbaring, dia harus tidak bisa apa-apa. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Bulan demi bulan, hari demi hari, tahun demi tahun, itu yang dia alami. Sehingga dia katakan kadang-kadang dia sendiri. Tidak ada yang menemani. Saya katakan hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dia senantiasa hadir mendampingi kita. Ini yang dia hadapi. Tetapi dia tetap bertahan. Dia selalu katakan kalau boleh Tuhan ambil nyawaku. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada dia hidup. Ini mungkin juga yang dialami oleh Ayub. Pada saat dia sendiri. Karena istrinya meninggalkan dia. Ini yang dia alami sebenarnya. Dia hanya di pembaringan. Dia hanya di sana. Mungkin dia juga di sana berdoa. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita tidak boleh mengeluh. Ini masalah. Di dalam masalah pergumulan hidup kita tidak boleh mengeluh. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Apakah mengeluh itu wajar? Bisa, tapi firman Tuhan mengatakan, kita nggak boleh mengeluh. Ayub pasal 7 ayat 11 katakan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ya, itu kan yang dialami. Dia mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Dia hanya mengeluh kepada Tuhan. Dia katakan semua perasaannya kepada Tuhan. Inilah. Saya katakan kita bisa mengeluh juga kepada Tuhan.
Kita semua apa yang ada kita derita, apa yang kita alami, kita beritahu kepada Tuhan. Banyak orang mengeluh kepada sesama, tapi kita mengeluh kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan datanglah kepada aku. Inilah yang penting. Kita datang kepada Tuhan. Mengatakan apa yang ada dalam isi hati kita kepada Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita tidak boleh lari. Ya. Diri dengan jalan meminta mati. Ini putus asa. Jangan sampai kita Tuhan ambil. Ini yang dialami oleh Yunus. Tuhan ambillah nyawaku. Tetapi menghadapinya, kita harus menghadapinya. Sakit seperti Deborah saat ini kena COVID. Saya bilang hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau engkau bisa melaluinya, maka Tuhan akan menolong tingkah iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ayub pasal 7 ayat 16 dikatakan oleh aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh. Kadang banyak orang yang sudah jemu hidup ini. Aku tidak mau hidup selama-lamanya. Karena itu biarkanlah aku. Karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Banyak mungkin orang mengalami seperti ini dalam perjalanan hidup. Apalagi saat-saat COVID seperti ini. Yang saat ini merambak begitu luar biasa. Mungkin udah banyak saat ini orang mengalami keputusasaan. Orang mengalami penderitaan yang cukup luar biasa. Ya. Ini satu hal yang menarik. Yang kedua dikatakan di sini. Manusia dalam menghadapi beban kehidupan. Manusia itu menghadapi beban kehidupan. Ya. Pertama, manusia di mata Allah adalah agung karena manusia mahkota segala ciptaan. Jadi di hadapan Allah manusia itu agung. Karena apa? Karena manusia itu adalah mahkota ciptaan Allah. Kalau boleh dikatakan manusia itu adalah ciptaan yang tertinggi yang diciptakan Allah, yang dirancang Allah sedemikian rupa. Karena itu manusia itu diciptakan segambar sepeta dengan Allah. Jadi kita ini adalah rupa Allah yang dia tunjukkan. Karena kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Karena itu orang yang berharga biasanya dijaga. Anda punya sesuatu, barang-barang yang berharga, pasti Anda jaga dengan baik. Inilah bahwa Allah menjaga anak-anak. Karena itu dikatakan, Ayub pasal 7 itu. Apa kegerangan manusia, dikatakan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Ingatlah. Bahwa Allah itu memperhatikan kita. Jadi jangan anggap bahwa Allah itu tidak memperhatikan pergumulan kita. Dia memperhatikan kita. Dia sangat memperhatikan kita. Dia memperdulikan kita. Karena itu firman Tuhan berbicara kepada kita. Dalam Matius juga, jangan gelisah hatimu. Kata, percayalah. Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Walaupun manusia meragukan penyertaan Allah, namun tetap berada bersama manusia. Kadang manusia selalu ada penderitaan. Mulai ada keraguan.
Ada keraguan di dalam kehidupannya. Namun dikatakan tetap bersama-sama. Jadi kadang-kadang kenapa kita saat ini iblis saya katakan bekerja seluar biasa, sangat luar biasa. Iblis lagi menakut-nakuti manusia. Dia bekerja secara luar biasa sehingga banyak saat ini ketakutan yang terjadi. Karena apa? Saat ini kita diintai dengan apa? Dengan virus yang tidak kelihatan. Sehingga kita saling mencurigai saat ini. Saling menjaga jarak. Saling tidak percaya. Nah inilah yang dihadapi, yang diperhadapkan kepada kita. Ya kita sana ini jaga jarak ini. Sehingga kita bertemu dengan di udara ini. Secara online. Kita bisa hanya bertatap muka melalui gambar satu. Karena itu kita bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu dalam Efesus dikatakan. Efesus pasal 6 dikatakan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus kesempatan ini kita kuat di dalam Tuhan. Kita harus menguatkan diri kita. Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan. Karena musuh kita itu bukan darah dan daging. Tetapi roh-roh penghulu-penghulu di sana yang tidak kelihatan. Saya juga berpikir saat ini, virus itu, kita berperang dengan virus. Bagaimana keyakinan kita? Apakah kita kuat di dalam Tuhan? Atau kita menjadi lemah? Karena itu dikatakan ada imun. Kalau pada saat itu imunnya turun, penyakitnya jarang meningkat. Nah ini yang terjadi saat ini. Sebenarnya kita di dunia ini lagi menghadapi peperangan rohani. Saya rasa ini ditebarkan virus ini. Ya kan? Bagaimana peperangan kita? Apakah kita tetap menggunakan senjata Allah? Apakah kita mau meragukan Tuhan saat ini? Kita katakan Tuhan itu gak ada. Kenapa keluarga saya begini? Kenapa ini? Kita bertanya. Ini adalah suatu peperangan bagi kita. Tetapi karena pada saat kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dihadapi. Ayub pasal 7 bila engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan lidah. Ini enggak pernah Allah sangat memperhatikan sehingga Ayub mengatakan saya enggak sempat menelan ludahku karena apa? Karena perhatianmu. Jadi ingat di saat-saat seperti itu Tuhan memperhatikan kita. Jangan ragukan Tuhan di tengah-tengah seperti ini. Ya. Yang ketiga, dosa adalah pil pahit. Masuk segala beban dan masalah kehidupan. Ya. Dosa ini kenapa? Dosa ini karena inilah. Kenapa manusia itu harus menderita? Karena dosa. Harusnya manusia itu tidak menderita. Tetapi karena dosa sehingga manusia itu harus menderita. Ya, karena itu Ayub bertanya, kenapa Tuhan? Apakah dosaku ada? Jadi dosa itu yang membuat manusia itu menderita. Pada saat di Taman Eden manusia itu enak, nggak ada masalah. Tetapi sejak jatuh di dalam dosa, ini dosa itu menjadi masalah. Jadi kita harus mulai membereskan, mengoreksi diri kita. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah atau tidak? Mulai kita. Karena dosa itu menjadi masalah. Dosa kita tidak menyusahkan Allah. Dosa kita tidak menyusahkan Allah. Allah itu nggak susah kalau kita berdosa.
tidak menyusahkan Allah, tetapi menyusahkan diri kita sendiri. Jadi dosa itu menyusahkan diri kita, bukan menyusahkan Allah. Kalau kita menyadari kita berdosa, dikatakan Tuhan mengampuni kita. Karena itu jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga engkau akan mengampuni. Aku akan mengampuni segala dosa. Jadi pada saat kita itu dosa menyusahkan diri kita. Ini harus kita lihat bahwa dosa itu menyusahkan diri kita, bukan menyusahkan Tuhan. Dari itu Ayub pasal 7 ayat 20 dikatakan, kalau aku berbuat dosa, ini mulai. Ayub mengatakan, kalau aku berbuat dosa, ini suatu pengakuan Ayub kepada Tuhan. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Apa yang kulakukan terhadap engkau? Tuhan. Dia mulai mengoreksi dirinya. Ayub mulai mengoreksi dirinya. Mulai mengoreksinya. Dia penjaga manusia. Dia menyadari bahwa Allah adalah penjaga manusia. Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Sehingga aku menjadi beban bagi diriku. Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan Ayub digoda, dicoba oleh iblis? Kenapa? Karena Ayub ini orang yang saleh di hadapan Tuhan. Kalau kita mulai saleh, kalau kita mulai takut akan Tuhan, iblis tidak tenang. Iblis akan gelisah. Iblis akan cemburu. Jadi kalau kita mulai taat kepada Tuhan, mulai sungguh-sungguh baca Alkitab, mulai sungguh-sungguh berdoa, mulai sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, iblis gak senang. Sehingga dia minta izin. Cobalah saya kasih cobaan, apa dia masih setia atau tidak. Ini yang saya hadapi. Coba kalau Anda mulai rajin baca Alkitab, rajin berdoa, pasti banyak akan ditantang. Mungkin Anda, udahlah, untuk apa capek? Untuk apa? Wah, mendingan main handphone. Mendingan apa? WA aja. Mendingan apa? Macam-macam digodanya. Kenapa? Ini yang dihadapi Ayub. Kalau kita baca pasal 2, Ayub pasal 2, ini yang terjadi. Jadi pada saat Anda mulai rajin, iblis gak senang. Nah, ini luar biasa. Ini bisa kita koreksi hidup kita. Di tengah-tengah pandemi ini, kita mulai melihat diri kita. Mulai kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menang. Kalau enggak, kita enggak akan menang. Allah mengampuni dosa. Tetapi konsekuensinya dosa harus ditanggung oleh Tuhan Yesus di salib. Allah mengampuni dosa kita. Dimulai. Ada pengakuan di sini. Ayub pasal 7 ayat 21 dikatakan. Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaran? Ini pertanyaan. Padahal di dalam perjanjian baru, pengampunan bagi kita sudah tersedia. Karena Yesus mati disalibkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Menanggung dosa kita di kayu salib. Dan tidak menghapuskan kesalahan. Dia masih bertanya di sana. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pengampunan sudah ada. Tinggal kita, apakah kita mau datang kepada Tuhan untuk menghapus? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Dia tidak lagi, dia sudah menderita.
Dia sudah menderita di sana. Bayangkan aja dia terbaring di debu pada saat itu. Kalau saya lihat di sana belum ada gas, belum ada kompor, tapi mungkin juga pakai kayu, mereka masak pakai kayu sehingga banyak debu di sana. Dia terbaring di sana. Ya, kalau di kampung di Sumatera dulu waktu kecil itu kalau masak nasi, masak air itu pakai kayu. Jadi berasap semua. Jadi banyak debu di sana. Saya bayangkan demikian juga aib, walaupun di sana orang kaya. Tetapi kalau kita melihat di sana, ini yang dialami. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Nah, ini satu hal. Dia ungkapkan. Dia mengatakan, walaupun engkau cari aku karena saya sudah menderita begini, engkau mencari aku, engkau tidak akan mendapatkan aku lagi. Jadi inilah boleh kita sadari dalam firman Tuhan saat ini. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Menghadapi segala sesuatunya di saat-saat pandemi ini. Kita harus semakin yakin kepada Tuhan. Semakin janji Tuhan. Semakin kita seperti ini, semakin kita mau dekat kepada Tuhan. Kita tantangan demi tantangan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang dialami oleh Ayub, mungkin juga banyak masalah yang dihadapi, banyak pergumulan yang dihadapi oleh Ayub. Sedemikian beratnya. Anaknya 10 orang meninggal. Hartanya habis dirampas orang. Dia harus menderita sakit penyakit. Bahkan istrinya meninggalkan dia. Ini penderitaan yang sungguh luar biasa. Apakah ada penderitaan yang kita alami? Mungkin yang berat. Yang kita rasakan berat. Coba kita renungkan itu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengatakan semua beban kita kepada Tuhan. Ketakutan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Kita harus menghadapi masalah itu. Kalau kita tidak bisa menghadapi masalah itu, kita akan lari dari masalah itu. Tetapi biarlah masalahnya kita hadapi, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita tanggung. Kita bisa berdoa masing-masing. Pergumulan apa yang kita hadapi, masalah apa yang kita hadapi. Tuhan sangat menghargai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan ada di dalam hati kita pada saat ini. Tuhan mencatat setiap permohonan kita. Mencatat setiap doa kita.